saya Vina Fitri Rahmah. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengurangan bilangan bulat. Yang pertama yaitu soalnya positif 3 dikurangi positif 4. Sebelumnya kita kasih tahu dulu ya, kalau positif itu dilambangkan dengan gambar pensil, dan kalau negatif yaitu dilambangkan dengan gambar pulpen. Oke, langsung ke soal pertama ya. Positif 3, 1, 2, 3 dikurangi positif 4, 1, 2, 3, 4. Karena positif 3 dikurangi positif 4 itu tidak akan bisa dikurangi, karena awalnya pembilangnya kecil. Jadi alternatifnya yaitu positif 3 dikurangi positif 4, kita menggunakan metode meminjam. Jadi positif 3 dikurangi positif 4 yaitu hasilnya 1. 1 itu bukan positif, tetapi hasilnya 1 negatif atau negatif 1 pulpen. Oke, yang kedua yaitu negatif 3, 1, 2, 3 dikurangi positif 4. 1, 2, 3, 4. Karena di sini ada negatif dan positif, jadi kita salah satu ada yang ditambahkan. Jadi positif 4 ini kita tambahkan dengan disandingkan dengan negatif 4 supaya netral negatif 4. Jadi kita ambil yang positif 4-nya dan kita hitung yang negatifnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasilnya negatif 7 atau negatif pulpen. Oke, lanjut ke soal yang ketiga, yaitu positif 3, 1, 2, 3 dikurangi negatif 4. 1, 2, 3, 4. Karena positif dan negatif lagi, jadi kita ada salah satu yang dinetralin. Yang dinetralin yaitu yang negatif. Negatifnya menjadi ditambah 1, 2, 3, 4. Kita tambahin ke negatif 4. Jadi dinetralin. Lalu kita ambil yang negatifnya 1, 2, 3, 4 dan kita hitung hasilnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasilnya itu positif 7. Dan yang soal yang terakhir yaitu negatif 3, 1, 2, 3 dikurangi negatif 4. 1, 2, 3, 4. Halo semua, perkenalkan nama saya Saka Jara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian bilangan bulat. Yaitu di sini saya akan mencontohkan dengan alat berupa pensil dan pulpen. Oke. Jadi ini pensil ini kita contohin aja sebagai angka positif dan pulpen ini menjadi contoh angka negatif. Baiklah, contoh soal yang pertama yaitu ada 6 dibagi 2. Berapa ya kira-kira? Nah, kan angka 6 itu kan positif, maka kita akan menggunakan alat berupa pensil. Nah, tadi contoh soalnya kan 6 dibagi 2. Nih, aku punya pensil 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tuh dibulatkan menjadi 2. 1, 2, 3. Maka jawabannya dari 6 dibagi 2 yaitu 3. Soal yang kedua yaitu ada negatif 6 dibagi 2. Berapa ya kira-kira hasilnya? Berhubung itu kan negatif, jadi kita pakai menggunakan alat berupa pulpen. Nah, aku punya pulpen 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita akan dibulatkan menjadi 2 ya. 2, 1, 2, 3. Nah, hasilnya yaitu negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena di depan tandanya kan negatif. Berarti negatif dibagi positif hasilnya negatif ya teman-teman. Soal yang ketiga yaitu ada 6 dibagi negatif 2. Berapa ya kira-kira jawabannya? Di sini saya akan menggunakan pensil ya, berupa alat pensil. Ada 6, 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6. Nah, kita dibulatkan lagi teman-teman menjadi 2. 1, 2, 3. Maka hasilnya negatif 3. Kok negatif 3 lagi? Karena pembaginya adalah negatif. Berarti kalau misalkan pembaginya negatif, berarti hasilnya juga negatif ya teman-teman. Kayak contoh soal yang terakhir yaitu ada negatif 6 dibagi negatif 2. Berapa ya kira-kira jawabannya? Saya akan menggunakan alat pulpen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita dibulatin aja teman-teman menjadi 2 lagi. 1, 2, 3. Jadi hasilnya yaitu 3. Kok 3? Karena negatif dibagi negatif hasilnya positif ya teman-teman. Oke, baik. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Nadia Rizky Rahman. Aku di sini bakal nunjukin kalian semua gimana caranya menemukan jawaban dari angka penjumlahan dengan alat pensil dan pulpen, yang dimana pensil ini sebagai bilangan positif dan pulpen ini sebagai bilangan negatif. Oke, jadi soal yang pertama yaitu 3 ditambah 4 itu hasilnya berapa ya kira-kira? Nah, aku di sini punya 3 pensil, kita letakkan di sini 1, 2, 3, dan aku punya 4 pulpen. Letakkan juga di sini 1, 2, 3, 4. Kita jumlahin semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi keseluruhannya ada 7. Jadi jawaban dari 3 ditambah 4 sama dengan 7. Soal yang kedua yaitu negatif 3 ditambah positif 4. Hasilnya berapa ya? Aku di sini punya 3 pulpen, yang dimana pulpen ini sebagai negatif. 1, 2, 3. Dan aku punya 4 pensil, yang dimana 4 pensil ini sebagai positif. 1, 2, 3, 4. Terus biar tahu jawabannya gimana? Kita pasangin satu-satu. 1, 2, 3. Hasilnya 1 pensil. Pensil itu adalah positif. Jadi hasil dari negatif 3 ditambah positif 4 hasilnya positif 1. Soal yang ketiga, ini kebalikannya dari soal yang kedua. Soal yang ketiga itu 3 positif ditambah negatif 4. Hasilnya berapa ya? Aku punya 3 pensil, dimana pensil itu sebagai positif. Letakkan lagi 1, 2, 3. Dan aku punya 4 pulpen, yang dimana pulpen ini sebagai negatif. Letakkan di sini 1, 2, 3, 4. Caranya masih sama. Kita pasangkan antara pulpen dan pensil. 1, 2, 3. Hasilnya pulpen. Pulpennya sisa 1. Jadi hasilnya yaitu negatif 1 karena pulpen ini dilambangkan sebagai negatif. Jadi hasil dari positif 3 ditambah negatif 4 hasilnya yaitu negatif 1. Soal yang keempat, soal yang terakhir yaitu negatif 3 ditambah negatif 4. Hasilnya berapa ya? Aku di sini punya 3 pulpen negatif. 1, 2, 3. Dan aku punya 4 pensil, yang dimana ini juga sama-sama negatif. 1, 2, 3, 4. Terus hasilnya berapa? Kita jumlahin semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi hasilnya negatif 7. Kenapa hasilnya negatif 7? Karena dua-duanya bilangan negatif. Begitupun kalau misalkan dua-duanya bilangan positif, hasilnya juga bakal tetap positif. Seperti itu. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fania Apriliani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkalian bilangan bulat menggunakan alat peraga berupa pensil sebagai bilangan positif dan pulpen sebagai bilangan negatif. Ayo kita tonton videonya mulai soal yang pertama aja ya. Soal yang pertama adalah 3 dikalikan 4. Kira-kira berapa ya? Ayo kita hitung bareng-bareng. Di sini, bilangan pertama adalah bilangan positif dan bilangan kedua adalah bilangan positif. Jadi, kita gunakan alat peraga berupa pensil. Kita susun 3 pensil sebanyak 4 kali ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi hasil dari 3 dikalikan 4 sama dengan 12 pensil, yaitu 12 positif ya teman-teman. Kita lanjut soal yang kedua ya teman-teman, yaitu negatif 3 dikalikan 4. Kira-kira hasilnya berapa ya? Ayo kita hitung sama-sama. Karena di sini bilangan pertama adalah negatif, jadi kita gunakan alat peraga berupa pulpen ya teman-teman. Ayo kita hitung 3 kali sebanyak 4 baris. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kira-kira berapa ya? Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi hasil dari negatif 3 dikalikan 4 adalah negatif 12. Ke soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga adalah positif 3 dikalikan negatif 4. Karena di sini ada bilangan negatif, dari hasil positif dikalikan negatif adalah negatif. Jadi kita gunakan alat peraga berupa pulpen. 3 dikalikan negatif 4. Berarti kita siapkan 4 pulpen sebanyak 3 baris ya teman-teman. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kira-kira berapa ya? Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi hasilnya adalah negatif 12. Yang keempat ya. Soal yang keempat adalah negatif 3 dikalikan negatif 4. Kira-kira berapa ya? Sebelum kita lanjut ke soalnya, kita harus tahu dulu negatif dikalikan negatif itu hasilnya apa. Negatif dikalikan negatif itu hasilnya positif. Jadi kita gunakan alat peraga berupa pensil. Ayo kita hitung. Negatif 3 dikali negatif 4. Jadi kita siapkan 3 pensil sebanyak 4 baris. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekarang kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi hasil dari negatif 3 dikalikan negatif 4 adalah positif 12.